Nah, Kutai Timur ini daerah di Kalimantan yang cukup sangat daerahnya. Banyak buayanya. Wah, cerita gaibnya ngeri. Aku sempat lihat api terbang di daerah sana. Real itu. Kita lagi journey malam, nyari ular, malam-malam di parit gitu. Kayak bintang jatuh, awalnya aku nggak nyangka itu api. Tak pikir pesawat kan. Kok gede, makin gede, makin gede. Aku sama kameramen cuma berdua lagi di situ kan, ketinggalan anak-anak masalahnya. Apaan tuh ya Bang ya? Api ya deh. Hancur punyang. Teror itu berjalan terus ya. Jadi selama setahun terakhir itu ada kayak kita tuh hujan meteor. Jadi genteng tuh berisi, kayak dijatuhin batu dari atas tuh. Itu hampir setiap hari. Tapi waktunya itu jam 1-an biasanya, jam 1 sampai jam 2 malam. Peletak gitu loh. Dan itu hampir serumah. Ya Allah, pas aku Linus udah lewat, aku tuh beraniin diri gitu kan. Ya oke, nggak ada lagi jalan karena harus lewat 2 peti yang ada kerangkanya itu. Aku lewat baru aja 1, 2, Allahu Akbar, itu udah gak kuat. Badan tiba-tiba gemeter, takut. Udah gitu. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan, obrolan santai. Nggak cukup om ya? Masih nggak cukup ya? Oke, teman-teman, hari ini kita kedatangan bintang tamu legend lagi, yaitu ada Bang Panji. Om, iya. Akhirnya Om bisa ngundang Bang Panji. Iya. Kita belajar tentang perularan ya. Iya, betul. Perularan dunia dan dunia gaib nanti. Nyambung kayaknya. Nyambung insya Allah ya, sama ada di bukti-bukti sejarah juga tentang ular tuh maksudnya apa itu di candi-candi nanti. Mimpi-mimpi juga ya. Oh iya, mimpi digigit ular tuh yang paling legenda tuh. Katanya kalau mimpi digigit ular kan mau ketemu jodoh ya, padahal nggak semuanya gitu. Gak tau ketemu Panji Om. Wah, seneng banget tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah Bang Panji, kabarnya gimana sekarang? Alhamdulillah, sehat, baik. Alhamdulillah. Walaupun tahun lalu aku sempat diuji Allah dengan sakit. Astagfirullah. Tapi Allah sayang, sekarang pulih lagi alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kesehariannya apa nih sekarang Bang Panji? Sekarang kesehariannya tetap masih ngevlog. Aku bikin dokumenter keliling Indonesia untuk ngenalin ke masyarakat bahwa Indonesia ini punya banyak banget keunikan di alamnya. Kenapa harus dikenalkan? Karena kalau misalkan kenal, mereka akan sayang dan menjaga kelestarian dari alam Indonesia. Gitu. Terutama di Jawa juga gitu. Nggak jauh beda ya Om sama kita ya? Kita mengenalkan hantu Nusantara. Biar sayang juga Mas. Sama-sama makhluk kan? Sama makhluk gitu. Maksudnya kalau Bang Panji mungkin kalau lebih ke reptil ya, reptil. Terus kalau kita lebih ke apa? Reptil juga. Reptil juga. Reptil yang nggak kelihatan tapi. Kayak siluman buaya kan. Sekarang masih travelingan kayak kemarin kita baru pulang dari Bontang, Kalimantan Timur. Jadi ngeliput kulineran, jalan-jalan, nyari tempat wisata alam yang di mana sih yang keren-keren di sana. Hewannya juga kayak gitu. Ada ini nggak? Maksudnya kayak semacam tempat-tempat yang dituju tuh ada berapa list atau udah ide gitu? Sering. Maksudnya ada listnya? Ada enggak, listnya. kita on the spot biasanya. On the spot? Nah, jadi biasanya aku searching dulu di internet, terus ada teman-teman di sana, aku hubungi, mereka welcome, yaudah aku datang ke sana. Ya karena kalau nggak ada orang yang bisa nganternya bingung juga gitu kan. Iya, juga ngomong searching di internet nih, dicari ketawa. Oh ini aku agak takut juga sih Om sebenarnya. Karena ini takut bukan Bang Panji gitu. Gaibnya. Gaibnya, kodamnya gitu Om. Soalnya kan dulu tuh di tahun 2000-an awal ya. Katanya ada info tuh Bang Panji tuh udah meninggal. Dapat gitu info itu loh. Oke. Itu gimana itu Bang Panji? Ini beneran kan? Ya. Bener. Napak kok. Oh napak ya? Akan meninggal. Semua orang pasti akan meninggal. Iya, tapi belum. Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Jadi dulu 2007 itu aku sempat kena musibah ya. Digosipin seseorang meninggal kena komodo. Jadi teman kita yang nulis ini juga ngebantu sebetulnya. Kalau misalkan dia nggak nulis di situ, aku nggak jadi YouTuber. Iya. Jadi dulu itu teman-teman ceritanya Mas,
2007 itu aku masih di Global TV. Aku masih di stasiun TV nasional itu bikin satu program namanya Petualangan Panji. Nah, di sana itu sedari TV yang lama pun, sedari masih di La TV ke TV One ke GTV ini aku sebutin merek, nggak apa-apa ya, karena kan sejarahnya begitu. Aku interaksi itu atraksi, jadi bukan edukasi. Karena yang aku tahu cuma itu. Jadi emang sedari kecil aku udah bareng sama hewan itu dengan ular. Jadi ketika ketemu sama ular di alam nih, aku anggap mereka teman yang baru ketemu lagi. Jadi tak ajak bercanda, tak ajak interaksi. Tapi bagi penonton yang mungkin belum memahami tentang interaksi antara manusia dengan hewan itu bisa dilakukan dengan keahlian khusus, mereka anggap itu nyari sensasi. Dan anak kecil yang dieksploitasi oleh TV dan harusnya nggak dilakukan seperti itu di tayangan TV kita karena takut ditiru anak kecil lain. Nah, sehingga waktu itu tuh ada beberapa teman-teman kita yang memang pecinta lingkungan itu membuat treat di Kaskus. Membuat treat di Kaskus, judulnya Panji Sang Penakluk Tewas di Cabik Komodo. Astagfirullah. Nah, terus dia kasih kita kasih tulisan detail banget waktu Panji di Pulau Komodo, Panji narik ekor komodo, kemudian komodo itu balik, ngoyak perut Panji, diceritain di Kaskus seperti itu. Nah, terus di treatnya itu kalau dibaca keseluruhan sampai akhir, ada kesimpulannya. Itulah yang saya lihat di mimpi saya semalam pasca nonton Panji Sang Penakluk. Cuma treat itu dipotong di bagian yang cuma mimpinya itu nggak iniin lagi, di share lah kemana-mana sampai ke Facebook apa, karena kan era Facebook baru tuh Bang dulu. Ya akhirnya geger satu Indonesia, padahal masih ada program tayang di Global TV itu dari 2007 sampai 2010. Karena banyaknya orang percaya Panji mati digigit komodo, bukan sama ular justru Bang, sama komodo. Sampai akhirnya rating dan share program TV itu turun, program saya dibungkus, nggak ditayangin lagi di 2010. Dan sejak saat itu ya jarang ada TV yang mau ngundang, jarang ada acara off air juga mau ngundang karena taunya Panji mati. Dan ada pun yang temen dekat ngundang ke acaranya, yang nonton tuh bilang itu mah Panji duplikat katanya, kayak abang tadi bilang. Bukan Panji yang kemarin saya tonton pakai topi, pakai celana pendek karena udah gaya, karena saya udah dewasa kan gitu. Dianggap sama mereka ya saya tuh bukan Panji yang mereka tonton itu. Mereka anggap tuh saya tuh ya Panji keduanya lah, KW, yang pakai nama Panji Sang Penakluk yang udah mati itu, gitu Bang. Dan hidup saya terpuruk. Sejak saat itu hidup terpuruk, gak ada kerjaan, saya sama istri lari ke Cianjur, ke rumah mertua. Di sana saya jualan hewan. Tapi saya masih ngedukasi. Saya ke sekolah, karena saya suka ngedukasi orang gitu kan. Saya jualan hewan, saya jualan batu akik. Sampai susah lah. Nah akhirnya, jadi panjang cerita ini. Oh, nggak apa-apa, menarik ini. Nah akhirnya di 2016, saya pindah lagi ke Purwakarta karena nggak kuat. Dengan anak 2, saya susah dengan orang tua biasa, tapi ketika susah membawa anak istri nggak sanggup saya, karena yang kita lihat itu anak kita yang nggak tahan batin. Akhirnya saya putuskan untuk pulang ke Purwakarta. Di Purwakarta ada rumah, saya lihat rumah di sana itu udah harus direnov karena udah lapuk, udah rusak-rusak. Kita tidur dengan ibu saya di sana. Sampai ngalamin satu hari itu, saya lihat istri saya itu dagang cilok, keliling kampung. Terus malamnya itu saya lihat anak saya itu karena nggak ada uang, minum air teh yang bayi itu Aufa. Udah nggak kuat, saya keluar rumah, saya lihat ke langit. Ya Allah, engkau ada nggak sih? Saya capek banget, udah nggak kuat lagi. Dan hari itu juga saya tuh kayak tergerak untuk bikin berita klarifikasi channel YouTube. Padahal saya 2 bulan sebelumnya itu 3 bulan sebelumnya udah bikin YouTube sebenarnya, cuma nggak laku. Pas bikin klarifikasi itu saya upload ke YouTube saya anggap video itu video pertama saya karena yang paling banyak ditonton itu. Maaf saya masih hidup judulnya. Booming Mas. Alhamdulillah booming, dan teman-teman saya di Jakarta tuh telepon, lalu beneran hidup sih anjir. Oh masih hidup lu katanya. Kurang ajar. Mereka baru pada nelpon, padahal saya nomor nggak pernah ganti. Gitu. Kalau udah ada pinjol dulu mungkin saya udah ganti nomor. Bahaya. Cuma karena waktu itu nggak ada gitu kan. Ya udah aman nomor saya sih. Teman-teman baru telepon Bang. Lu masih ada, ternyata nggak mati ya? Lah siapa yang bilang gua mati?
Ya makanya katanya gini. Akhirnya silaturahmi terjalin lagi, alhamdulillah. Ada satu temanku di Jakarta namanya itu Yuyun. Yuyun ini dulu masih di GTV itu reporter sama-sama presenter lah. Dia keluar dari sana, dia bikin channel anak. Dan dia tuh kreator YouTube. Aku nggak ngerti tentang YouTube. Jadi aku tanya ke dia, Yun, ajarin dong tentang YouTube gimana. Oh bener-bener dibantu sama Yuyun. Dia baik banget, bantu aku untuk bikin YouTube tuh gimana caranya, karena saya gaptek nggak tahu. Saya edit pakai aplikasi yang posisinya itu masih hackan di HP, dan HP itu satu saya pakai berdua sama Nenti. Dan aku tanya kontennya apa, Yun, gue nggak bisa bikin konten. Lu ke hutan aja, Ji, sama istri. Terus biarlah apa yang lu temuin, lu rekam. YouTube itu eksklusifnya seperti itu, beda sama TV yang mungkin lu dulu pernah bawa ular, pernah bawa hewan kalau nggak ada hewannya. Nah kalau di YouTube ini seadanya aja. Oh gitu ya, Yun. Ya udah, akhirnya aku ajak istriku ke hutan. Kebetulan ya Allah nih maha baik, alam nih kayak ngedukung. Ular tuh nggak susah ditemuin. Karena kebetulan waktu itu musim hujan, jadi aku nemuin ular kawin, jadi direkam. Nemu ular king cobra lagi mau kawin, akhirnya direkam. Bener-bener natural seadanya, Bang. Dan itulah yang bikin mulai lagi berkarir di YouTube. Di setelah 6 tahun aku udah break dari station karena berita Komodo. Ketika aku bilang ke Tuhan, nyerah ya Allah, gak kuat. Dan dia tuh ngasih aku kesempatan lagi. Dengan hal yang baru, yang dulunya aku ngejar-ngejar TV masih, ternyata memang mungkin kata Allah, bukan yang itu. Ada lagi disiapin, gak taunya YouTube. Dan akhirnya setelah YouTube rame, alhamdulillah, TV-nya juga programnya ngikutin, ada lagi. Kan subhanallah ya. Nah ceritanya kayak gitu, sampai ya berkegiatan sampai hari ini masih berjalan gitu. Jadi kita masih ada kegiatan edukasi, ngisi-ngisi materi buat instansi terkait pengenalan hewan, kemudian ke sekolah-sekolah juga gitu loh. Dan masih keliling Indonesia karena diundang banyak orang, alhamdulillah untuk ngeliput daerah mereka, di-share di jaring sosial kita di YouTube dan di beberapa medsos lain gitu, Bang. Ya, sampai hari ini alhamdulillah juga berkahnya aku rasain sampai sekarang aku bisa diundang di sini. Ketemu Om Hao, padahal aku ngefans sama beliau. Sama-sama. Aku suka nonton beliau juga di Kisah Tanah Jawa, ini luar biasa. Terima kasih, Mas. Kalau mungkin nggak ada orang yang bikin gosip itu, aku tetap aja jadi host TV kan. Iya benar ya. Iya Om, barangkali dibungkusnya karena bener-bener udah bosen orang gitu. Tapi karena ada masa jeda dari, ya terima kasih untuk yang membuat gosip itu. Jadi ada musibah, ada berkah gitu lah ya. Ada berkahnya. Gitu. Ya alhamdulillah ya Om ya. Ceritanya gitu Bang. Kalau soal itu yang meninggal itu panjang banget makanya. Maksudnya ada banyak pelajaran lah pada akhirnya ya. Iya kayak gitu. Gitu ya, alhamdulillah. Nah kan berarti selama apa ya, selama kondisi yang lagi di bawah itu gitu ya, berada di Purwakarta, katanya sempat ke Kalimantan. Ya, jadi ke Kalimantan itu aku karena kebetulan banyak temen reptiler di seluruh Indonesia, nih teman kita ada. Jadi reptiler itu kayak apa ya? Kayak ada komunitasnya. Jadi kita di seluruh Indonesia tuh ada gitu loh, di setiap kota tuh. Ke Kalimantan tuh kadang-kadang suka diajakin herping bareng sama mereka, lihat hewan di alamnya langsung bersama mereka di sana. Kita saling kolaborasi antar kreator satwa gitu. Kadang-kadang juga kayak kemarin ini ada tempat wisata bagus banget, pernah kesini nggak? Mau dong ke sana gitu. Jadi diundang datang ke sana gitu, Bang. Belum lama dari sana juga, dari Bontang. Jadi Bontang tuh satu kota di Kaltim, dia deket IKN sana, tapi dia kota media mandiri. Cuma ada 3 kecamatan tapi sangat luar biasa di sana. Lautnya bagus, hutannya bagus, kotanya bagus, masyarakatnya bagus. Jadi kemarin sempat aku lihat di sana tuh ada kayak miniaturnya NKRI yang sesungguhnya lah di Bontang itu. Jadi kenapa aku bilang kayak gitu? Pancasila itu di situ berjalan. Di sana itu orang-orang dari berbagai suku jadi satu di satu kota kecil, dan mereka tuh rukun. Rukun, kemudian aku lihat juga dari budaya apa segala macam mereka saling menghargai, agama juga sama. Itu Pancasila tuh harusnya seperti itu. Jadi aku lihat waktu di Bontang kemarin tuh banyak belajar, dapat ilmu di sana tuh banyak. Bahkan banyak juga kayak dapat
satu tempat di hutannya di daerah itu kan Bontang kan perbatasan Bang. Jadi kota-kota yang dekat sama Kutai Timur. Nah Kutai Timur ini daerah di Kalimantan yang cukup sangat daerahnya. Banyak buayanya. Wah cerita gaibnya ngeri. Aku sempat lihat api terbang di daerah sana. Real itu. Kita lagi journey malam, nyari ular, malam-malam di parit gitu. Kayak bintang jatuh, awalnya aku nggak nyangka itu api. Tak pikir pesawat kan. Kok gede, makin gede, makin gede. Aku sama kameramen cuma berdua lagi di situ kan, ketinggalan anak-anak masalahnya. Apaan tuh ya Bang ya? Api ya deh. Jancuk punyang. Karena kan kameramen gue orang Jawa. Iya. Aku juga bahasanya, kunyang jik. Diem udah isi, jikiran. Jadi bukan ini, Om, bukan turun begitu. Jadi dia tuh dari bawah, naik gitu. Muternya gitu tuh. Itu terus nyamperin lagi. Tapi untungnya nggak nyamperin kita karena kita emang di parit gitu loh adanya kita lagi nyusur sungai kecil. Terus aku tanya ke tetua di sana, kunyang katanya bener. Kunyang tapi kok api ya gue bilang. Kalau di tempatku Banaspati namanya Om, itu kunyang Mas katanya kalau di sini. Katanya gitu. Tapi nggak tahu tuh Om. Kalau kata mereka di sana aku tanya kan pas udah lihat itu. Kuyang ya. Aku lihat Om, itu kemarin malam tadi tuh kita lihat itu api segini. Gue bilang gede kecil aku bilang. Apaan tuh Om? Santet ya? Kan Mas kuyang itu katanya. Kuyang katanya. Bukannya yang pala itu Om. Beda katanya jenisnya. Gue bilang setan ada jenisnya kayak ular. Iya serius itu di Bontang itu kemarin belum lama itu. Terus kalau yang bulan lalunya aku ke Berau. Berau itu dari Bontang itu jaraknya sekitar 11 sampai 12 jam. Nah, ke Berau itu kita diajak jalan-jalan sama Mas Linus, sahabatku. Mas Linus ini, beliau ini adalah seorang konservator dari CAN, Conservation Action Network di Berau sana. Nah, aku diajak ke kampungnya, namanya Kampung Dayak Marasa. Dari Berau itu sekitar 2 atau 3 jaman lagi lah ke arah pedalaman. Nah, di sana kita dikasih izin untuk ngelihat makam keramatnya orang Dayak, Bang, yang digantung di tebing. Di dalam gua-gua itu. Wah, itu dikerjain aku tuh sama Bang Linus. Jadi kita diajakin masuk ke gua-gua alam yang isinya kerangkanya nenek moyang mereka. Kebayang nggak seremnya kayak gimana? Iya. Itu kita masuk ngerayap lubangnya itu cuma segede gini paling Bang. Bener-bener ngerayap gini. Terus aku lihat, ini tulang apaan Bang Linus? Aku pikir udah, aku positive thinking aja ya. Kelelawar gitu. Ayam, hutan atau apaan, atau musang. Iya. Tulang jaring, Ji. Terusin Bang, terusin. Dia kan di depan kan. Ji, tuh tulang tangan, apa sih namanya ini? Lengan. Tuh, dipeperi ke belakang. Peluk, anjir, gue bilang. Anjing tangan. Ayo terus, ini orang mau ajakin saya kemana udah pasrah. Ya, Bang Linus ini Dayak juga. Orang-orang kebetulan suku Dayak juga di sananya. Tapi kita udah dikasih izin waktu itu sama pemangku adat di sana, ketua adatnya itu untuk kita bisa sampai ke lantai ketiga. Nah, jadi gua itu adanya di tebing kars, Bang. Tebing kars di samping sungai. Nah, itu ada lantainya. Ada lantai guanya tuh seperti lantai. Ada lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga. Nah, yang paling sakral ini. Orang tuh nggak sembarang bisa masuk ke lantai ketiga ini kalau nggak ada izin. Nah, kita sampai ke lantai ketiga itu. Nah, yang lebih ngeri, jadi pas mau masuk ke dalam lubang, itu ada 2 peti. Nah, kalau sebelumnya kan aku kan ngelewatin peti-peti itu kan dari pinggirnya kan. Yeah. Cuma isi lihat kerangka masih oke lah, kayak Spiderman ngerayap itu. Aduh, ya Allah, gua juga nanti gini sih. Itu benar-benar diajarin kita mati itu kayak gitu nanti kayaknya gitu di dalam lubang Bang, di tebing. Dan itu utuh jenazahnya. Udah lewat gitu, ya Allah, Mak, Bapak, Puan, apa segala macam ya, mohon maaf nih, anak kecil nih, ampun kalau ada salah, mohon maaf, si Linus yang jangan bilang orang ngajar. Kita temanku yang namanya Linus ini dia emang luar biasa ini orang ini. Bang, terus ayo ke lantai 3. Di lantai 3 itu ternyata ada goa yang di dalamnya itu ada dayung sama tameng Dayak orisinil yang benar belum dirubah Bang. Kalau yang biasa dipakai sekarang buat budaya dan acara tradisi kan segini-segini. Ini ternyata panjang Bang, ada 2 meter. Dan itu adanya di makam itu, di dalam makam sana. Jadi ada mandaunya, pokoknya ada harta karunnya lah. Nah, kita buat bisa masuk dan lihat benda-benda itu ada 2 makam dan lubangnya sama segede gitu.
petinya tuh ngejajar gitu. Yang tadinya kan kalau di lubang sebelumnya kan di lantai 1, lantai 2-nya kan kita ngelewatinya bisa lewat samping atau enggak lewat kanan atau enggak kiri. Jadi si petinya itu enggak ngalangin jalan. Nah ini benar-benar ketutup kayak dijaga sama 2 Peti itu ya? peti itu. Jadi ada 2 peti nutupin lubang. Jadi rongga itu ada di atas peti toh. Dan itu tutup petinya itu kebuka. Enggak ketutup Bang, kebuka dan kerangkanya utuh. Ya, aku tanya ke Bang Linus, kita terus sampai ke, iya itu udah kelihatan katanya apa tamengnya. Oh sih Bang, udah kelihatan. Nah ini dayungnya juga ada di sini ternyata katanya nih, lu pegang. Iya dayung, yuk lihat tameng ke sana. Gimana caranya Bang? Naik ke atas peti. Udah kayak Spiderman naik ini. Gini, dan ini kanan kiri ini mayat. Jenazah. Ini dalam gua itu ya? Iya, jenazah udah ratusan tahun, 500 tahun kata dia umurnya. Kanan kiri ini. Dan pakai manik-manik kayak gitu, masih dengan lengkap dengan atributnya. Ya Allah, pas aku Linus udah lewat, aku tuh beraniin diri gitu kan. Ya oke, nggak ada lagi jalan karena harus lewat 2 peti yang ada kerangkanya itu. Aku lewat baru aja 1, 2, Allahu Akbar, itu udah gak kuat. Badan tiba-tiba gemeter, takut. Udah gini, ampun, mundur. Diketawain lagi, kurang ajar gak? Oh, katanya payah. Gua mending aduin sama ular yuk, segede gimana gak apa-apa. Ini nenek moyang lu, gua gak tahu juga ini kok posisi badan gua panas. Udah ampun lah, akhirnya aku udah nyerah, gak kuat. Gak kuat. Jadi kayak ada sesuatu dari 2 peti itu yang gak ngizinin aku buat ngelangkahin si si petinya. Kalau Bang Linus mah cuek-cuek aja, orang-orang situnya juga dia kan, itu nenek moyangnya. Aku pas mau lewatin 2 jenazah itu kayak ada yang justru kayak ada perisai gitu, penghalang gitu loh. Nggak bisa, malah badanku tuh dipaksain jadi lemes nggak ada tenaga, malah gemeter gini, nggak boleh masuk. Mungkin itu teritorial Om ya, ada semacam kayak barier, pagar gaib ya. Nggak boleh masuk gitu Om. Iya. Itu ngeri. Dan kata Bang Linus, aku orang luar pertama yang bisa sampai situ. Kalau yang lain tuh cuma sampai bawah toh, karena posisinya itu tempat wisata juga. Jadi boleh orang-orang di luar dari Kampung Marasa masuk ke sana untuk wisata sejarah boleh, tapi cuma sampai teras ke 1 gitu. Nah teras kedua ini cukup keramat, tapi masih bisa dimasuki sama orang luar. Nah teras yang ketiganya ini yang sakral, bener-bener sakral, yang aku sampai nggak bisa masuk karena seumur-umur hidup tuh aku masuk ke makam sering, tapi nggak pernah ngalamin hal seberat itu. Dan itu bukan suges, itu bener-bener aku kerasa dari eksternal badanku tuh neken gitu, langsung gitu pas baru gitu, udah nggak bisa lagi jalan. Aku nggak mau ngambil resiko, wis mundur, Bang, lu aja masuk sono nggak apa-apa, nggak lihat itu gua, udah lihat dari sini kok tuh ada tuh ke sono, pegang sini pegang, katanya nggak mau lu aja. Wow. Nah itu pengalaman dalam tahun ini kita keliling Kalimantan, di Kalimantan Timur itu nemuin pengalaman yang luar biasa. Mungkin hari ini Bang Linus, teman-teman di Bontang juga pada nonton dan itu cerita sesuai dengan apa yang aku alami seperti itu. Keren banget ya. Ternyata bukan cuma nyari ular ya, masuk makam juga. Masuk makam juga, Bang. Makam keramat dan itu makam nenek moyangnya suku Dayak di sana. Bayangin aja, bukan makam yang udah di pemakaman umum kayak gitu, bukan. Bener-bener masih di tebingan, Bang. Di tebing-tebing pinggir sungai itu ada lubang-lubang alam, karena kan batuan kars itu kan memang berlubang ya. Nah itu ditaruhin jenazah, dan itu bukan jenazah baru. Umurnya ada 500 tahun, 300 tahun, 200 tahun, berarti nenek moyang. Iya. Kalau kita mah karuhun, bayangin aja. Kalau kita masih datang ke makam karuhun, masih di atas makam ya Bang. Ini masuk ke dalam makam, lihat peti, lihat karuhunnya depan mata begini. Emang nggak serem? Iya. Itu auranya. Ini gedung angker mungkin berapa tahun ya, udah ditinggal. Masih biasa aku nyari ular tempat kayak gini. Nggak ngerasa takut atau apa, karena ya biasa juga nyari ular tempat-tempat begini. Wah di situ mah gue takut beneran. Takut Om, asli ngeri. Jadi pas pertama masuk ke lubang tuh udah yang astagfirullahaladzim, ini suasana apaan kok aneh begini gitu loh. Wah itu pengalaman spiritual yang gimana ya, nggak bisa dideskripsikan ya. Bingung saya ngerasain hal yang seumur hidup saya baru rasain di Marasa itu, gitu loh. Merinding lihat hantu ya sering gitu ya.
Lihat kunyang yang di Bontang juga aku merinding, takut, tapi masih kita bercanda bisa. Oh, di situ nggak bisa. Jadi ketika mau konyol, mau ngomong salah, aduh orang tua kita, banget ya, tua banget ya. Kita kan dari kampung diajarin adab ya. Jangankan sama yang meninggal, sama yang hidup juga harus ada ya gitu. Salah ngomong, gue bercanda, urusannya kual. Sampai akhirnya aku baca Al-Fatihah di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Hususon sumayla ruhi fijasadi Al-Fatihah. Itu diketawain sama Linus. Lu baca apaan? Al-Fatihah, Bang. Emang ngerti mereka? Itu orang keharingan semuanya katanya. Waduh amat lah, bagi percayaan gue Al-Fatihah buat semua udah bisa. Orang kita gue ngedoain baik, maksudnya salah saya bilang gitu. Saking takutnya, sampai baca-bacaan saya kirim Al-Fatihah gitu. Sama si Bang Linus diketawain. Emang ngerti orang katanya, itu orang keharingan kok posisinya. Kan? Orang tua kita mana tahu Al-Fatihah apaan nih. Gitu. Ya Allah. Terus setelah masuk itu kan keluar ya? Iya. Masih dalam kondisi sehat, apa ada kayak ngerasa berat atau ketempelan nggak? Nggak, alhamdulillah. Waktu aku masuk, itu berat pas di atas petinya toh. Karena kan nggak ada jalan lagi. Jadi aku untuk ngelewatin, untuk ngelewatin si peti, aku kan harus ke tempat tameng itu, pengen lihat tameng, review tameng kunonya itu. Dan yang dari kayu ulin. Nah itu nggak sampai situ. Orang baru naik ke petinya selangkah begitu kayak Linus, saya udah gemeter, udah kena. Langsung gitu udah kayak apa ya, kayak kesetrum tapi bukan setrum, lemes badan. Tapi keluar dari gua itu udah nggak ada lagi masalah, badan kita mana-mana aja. Kenapa itu? Itu tadi itu Mas, ada apa seperti tameng ya Mas ya, atau jadi tak itu kan peti kan panjangnya kan 1,5 meteran lebih lah. Ini dua peti gitu, aku tuh mau lewat gini nih, ngerayap gini. Aduh, udah apaan nih? Makin mau ngelangkah, ini tuh kayak dipegang gini nih, ada yang megang dan kesini nih malah lemas Om. Wah, gitu udah. Ya kayak mungkin kayak ini sih apa? Ada barrier. Ada kayak ini loh Mas. Pagar gaib itu yang mungkin dengan akses atau yang bisa menjangkau itu masih darah keturunan. Iya, itu juga Mas Linus mah aman-aman aja Om. Iya. Dan ketika aku yang masuk nggak bisa. Udah. Apa dipegangin juga itu sama leluhurnya gitu, kamu bukan warga sini gitu, jadi itu juga bisa, tetapi tidak langsung yang dimakamkan, penjaga-penjaganya gitu. Mungkin dengan ritual tertentu mungkin ya Mas ya, saya untuk bisa masuk secara formal gitu. Walaupun diizinkan tapi kan lisan ya mungkin. Iya, lisan gitu, betul. Lisan, waktu itu tidak ada ritual, ya. Hanya dapat izin. Iya. Dan itu belum ada ritual apa memang. Jadi pas di lubang-lubang yang ekstrim bawah, kedua ekstrim juga. Yang pas ketiga itu juga beberapa lubang yang ada mayatnya itu, ada jenazahnya kita masukin. Bukan mayat ya, jenazah ya. Ada kerangka jenazahnya itu kita masukin. Tapi pas ke lubang terakhir yang ada tameng gedenya itu nggak kuat saya. Yang bener saya ngerasain ada hal yang ganjil, yang nahan saya tuh untuk ngelangkah lagi, nggak bisa. Karena kita tuh tiarap masuknya, jadi bukan gini. Jadi masuk tuh benar-benar ngerengket gini loh. Tiarap Om, kayak gitu. Oh itu pas kedua, 1, 2. Kenapa lu? Nggak tahu ini gue kena acting doang. Acting apaan? Kurang ngajar lu, nggak jadi gue udah, ampun udah nggak kuat. Nah berarti apakah memang ya, maksudnya kalau masuk ke tempat-tempat sakral seperti itu harus ada ritual khusus kah? Atau memang tuh keturunannya aja gitu yang boleh masuk, apa seperti apa Om? Ya tentunya setiap daerah beda-beda ya Mas, ini nggak hanya berlaku di Kalimantan tapi juga di Jawa, mungkin demikian di beberapa lokasi-lokasi yang disakralkan atau ring 1 lah gitu. Seperti halnya misal kayak kemarin kita ke candi kan, kita ring 1 kan izinnya ke direksi ke atas, modelnya gitu. Jadi memang ada areal yang itu pagar gitu, walaupun keturunannya, tetapi jika dalam melakukan suatu hal itu tidak ada ritualnya atau doa ataupun khusus, mungkin juga nggak akan bisa semuanya, bahkan untuk mengeksplor cerita gitu. Termasuk ketika saya juga sama Mas, ketika datang ke suatu tempat selalu ditanyakan izin tulisnya bagaimana, kemudian ingin tahu apa, ini nanti mau seperti apa. Kalau itu nggak lengkap, nggak ini, atau saya cuma main dolan ya, ibarat kata main ke situ, ya nggak dapat gambaran apa-apa gitu, blank gitu, kosong gitu. Jadi kalau saya sebutkan sebenarnya satu energi yang melindungi
gitu, melindungi satu tempat untuk kebaikan sih. Kebaikan, iya. Karena bener gini sih Om, jadi ada informasi dari Bang Linus itu juga. Dia bilang di gua pertama itu kenapa jenazahnya udah serpihan tulang, nggak berbentuk seperti jenazah Utuh, yang ya. di atas, itu karena dijarah. Iya, jadi ada pemburu harta karun, orang dari eksternal tempat di sana, itu mereka berburu peti sama jenazahnya untuk kolektor. Karena mungkin pas waktu penguburannya kan ada artefak yang diikutkan ya Mas, atau Iya, perhiasan. betul itu Om. Itu ada perhiasan manik-manik emas gitu. Seharta-hartanya dia masuk situ juga. Iya. Ada artefaknya, ada mandaunya, ada pusakanya juga dibawa ke sana. Nah dan itu rawan penjarahan. Jadi memang di tingkat pertama itu masih ada jejak-jejak kerangka, tapi ya tulang serpihan tulang kayak gitu. Remuan gitu ya. Udah nggak lengkap aja pokoknya. Udah nggak lengkap. Jadi sisanya itu kata Bang Linus diambil, dijarah sama pemburu harta karun itu. Ini juga sering terdengar kalau di ini sih situs makam Belanda atau kuburan Cina ya, Tionghoa itu juga kadang kalau kita lihat itu sudah hilang Mas. Jadi memang waktu maraknya penjarahan itu. Nah, ini kemudian yang mungkin ya untuk beberapa makam-makam yang sudah tua, ini kan menjadi sebenarnya kalau saya lihat secara kajian arkeologi itu kan peninggalan-peninggalan, sehingga itu sebutnya bisa artefak, sehingga itu menjadi benda koleksi gitu. Iya, betul. Buat kolektor memang. Kolektor ya. Jadi itu memang pagar itu bisa ya Mas ya diciptakan ketika itu marak terjadi. Iya. Jadi memang ada pemberkatan ataupun ada satu prosesi yang ibarat kata itu akhirnya di-lock. Jadi mungkin waktu itu ketika ke sana Mas Panji dengan ritual dikasih passwordnya untuk bisa buka lah. Gitu. Karena ketika ini kemudian ditutup, berarti tidak sembarangan orang akan bisa mengakses. Nah kan gitu. Mungkin belajar dari beberapa kasus yang pernah dicuri. Itu buat juga kebaikan juga makamnya. Iya. Gitu. Kalau tujuannya hanya ziarah atau main, berbeda dengan tujuannya misal kita akan penelitian nih, itu pasti akan dibuka. Oh iya. Gitu. Untuk penelitian kan untuk ilmu pengetahuannya. Tapi kalau namanya orang kan tergoda ya, lihat ini. Ini ngevlog. Atau masukin saya di tas itu kan bisa Mas. Itu jadi di mantrani juga sih saya lihat itu kalau berdasarkan pengalaman Mas Panji itu selain hanya dikhususkan juga ada mantra di situ. Ini yang kadang sering saya temukan misalkan itu dengan benda-benda purbakala atau benda kuno Mas. Ketika ibarat kata kita hanya mengambil itu satu kerikil batu misalkan atau itu hanya sekrup, itu pulang bisa sakit keras atau bahkan meninggal. Itu bisa. Untung nggak bawa apa-apa ya dari sana? Nggak ada, wih lucu nih tulang. Nggak pernah. Kalau ada ular bagus saya bawa. Kalau gitu berarti enggak ya kalau. Karena kita dari kecil tuh udah diajarin untuk nggak membawa apapun ketika kita di tempat orang. Gitu. Itu aku pegang teguh. Nggak pernah pengen cempal-cempil apa yang bukan hak kita lah, bahaya. Betul. Jangan kan tempat keramat ya, di rumah siapapun atau dimanapun juga kan nggak boleh. Jadi haknya kan jadi karma buruk sih. Iya. Nah, itu kan di tengah hutan ya Mas ya. Di hutan. Nah ini kalau saya nonton Mas Panji di Panji Petualang. Hutan-hutannya iya, gitu. kan hampir di Sabang sampai Merauke Mas. Itu ada karakteristik perbedaan hutan nggak Mas? Antara Jawa, Sumatera, Kalimantan mungkin, Sulawesi? Ada. Beda-beda hutannya. Walaupun hujan tropis semua ya, kategorinya hutan, ya. Tapi beda. Iya. Beda dari geografisnya beda sekali. Iya. Kalimantan ini hutannya kan terbagi dari beberapa model, beberapa tipe hutan. Ada tipe hutan gambut, hutan mangrove, hutan hujannya gitu. Dataran tinggi, dataran rendahnya beda-beda. Kayak gitu. Dan itu spesies satwanya pun mempengaruhi. Gitu. Satwa, budaya itu terhubung semua. Kepercayaannya, apanya segala macam. Kayak gitu. Kalau di Kalimantan ya. Kalimantan, gitu. Sumatera Mas? Sumatera hampir mirip dengan Jawa. Iya. Jadi walaupun kenapa Kalimantan nggak sama dengan Sumatera sama Jawa? Karena dulu tuh mungkin di tanah tua kan, gitu. Kalimantan ya. Kalimantan itu karena nggak ada gunung vulkanik di sana. Borneo itu kan juga tua, tanah yang tua. Tanah tua, betul. Nah kalau Jawa ini sama Sumatera justru saya lihat ada kesamaan apa ya namanya? Kesamaan tradisi, kesamaan budaya, kesamaan lingkungannya juga banyak kelihatan dari Jawa sama Sumatera karena dulunya kan satu. Menyatu. Menyatu kayak gitu. Papua pernah Mas? Papua belum. Oh belum. Insya Allah.
Insya Allah ya. Sekarang masih konflik ya. Iya. Saya nggak dikawal kayak teman-teman kita yang lain. Nanti dipanah. Nggak bunyi tapi sakit Mas. Iya, kayak diputusin cinta. Sama, ya lebih sakit itu kali Mas. Putusin cinta ketemu yang lebih baik, udah move on, sembuh ya. Ngeri ya. Iya, Soalnya iya. saya ke hutan pasti, nggak mungkin di pinggiran kotanya. Iya. Kayak belusukan begitu kan ke dalam hutan. Iya, Kayak di iya. Kalimantan tuh sampai ke Marasai itu kan jauh gitu ke dalam. Nah itu juga di Papua. Kalau cuma kita di Jayapura di kota, nggak ke hutannya kan sayang. Tapi kalau ke hutannya nekat, Jadi korban malah ya ketangkep ya, bukan ular yang ditangkap, kita yang ditangkap ya Bang. ya kita sih bawa niat baik dari sini gitu. Cuma ya kita menghindari resiko lebih baik. Betul. Iya. Nah, Kalau ke Sulawesi saya udah muter-muter. Kalau ke Sulawesi. Sulawesi karakteristiknya kayak apa, Mas Panji? Sulawesi ini cenderung udah lebih ke arah timur. Dari mulai geografisnya, jadi hutan di sana itu lebih ke arah hutan-hutan kars. Jadi hutan yang ada di atas perbatuan kars itu loh, Bang. Kars, iya. Jadi hutannya saya kurang paham juga ya dari sisi tumbuhan-tumbuhannya. Cuma yang jelas dari hewannya itu hewan Sulawesi jarang ada di Kalimantan. Dan sebaliknya Mas. Dan sebaliknya. Iya. Betul kayak gitu. Dan tradisinya pun unik-unik di sana. Kayak di Toraja sama Makassar kan beda, nggak sama. Orang Makassar nggak mau disamain sama orang Toraja, begitupun sebaliknya, kayak gitu. Terus kalau buaya itu hampir di seluruh perairan di Indonesia saya bisa temuin. Di Palu, di Makassar ada, di Kalimantan juga ada buaya muara itu, gitu. Nah kalau untuk alam, saya paling serem tuh kalau misalkan main itu justru bukan ke Kalimantan, ke Jawa Timur. Saya takut tuh ke sana. Iya, nggak tahu kenapa. Jawa Timur. Sangat banget deh. Iya. Jawa Timur bagian mana Mas? Hampir semua. Kemarin tuh kita hampir nyasar ke Gua Antaboga, Mas, di Malang. Oh, di Malang. Asli. Iya. Hampir masuk ke situ. Ke Alas Purwo pernah Mas? Udah, aku Udah. 2 minggu di sana syuting waktu itu. Iya. Alas Purwo tuh masih friendly. Iya. Malang itu loh, kelihatannya kota gitu, tapi kok sangat. Alas Purwo, Baluran, kemudian Sapana yang Meru Betiri. Ya, Baluran, Alas Purwo, Meru Betiri itu kelihatannya ya dongengnya kan itu legendanya kan memang angker sangat di sana. Tapi aku berminggu-minggu di dalamnya pernah sama tim gitu kan syuting. Iya. Ya nemu keanehan-keanehan memang. Di Alas Purwo waktu itu kita sempat disasarin satu tim, diputar-putar aja. Ini siapa yang pernah ikut nih? Angkatan tua ini? Satu-satunya ya? Satu tim Mas, nggak pulang lagi ke resort ya gara-gara apa ya waktu itu ya? Oh temen nendang batu patok deket goa. Jadi kalau misalkan kita masuk Alas Purwo, kan di sebelah kanan tuh ada kotes tamu tuh. Iya. Pas mentok pantai. Iya. Nah kan ke kiri ke arah Pelengkung. Nah itu ada goa emas apa gitu yang biasanya orang pakai tirakat tuh. Nah itu ada goa pertama, goa kedua sampai Pelengkung kan di ujung sana. Nah pas perbatasan antara Pelengkung sama goa kedua itu, aku masuk ke situ katanya ada ular besar yang kedip matanya. Dan sewaktu-waktu suka keluar di mulut goa itu. Nah itu kan penasaran, bener nggak sih ada ular gede, matanya kedip, ular piton. Unik nih kalau dapat dia gambarnya kan. Ular nemu kagak, kita hampir mati di hutan ini. Muter Bang, ya keluar. Padahal itu kita tuh cuma kehalang satu pohon gede dan harusnya tuh kita jalan ke kanan, cuma ke kiri jalan. Itu tok yang bikin kita nyasar. Jadi setiap kita masuk gitu kan, kita masuk ke kanan, nanti ke sini lagi gitu loh. Kita tuh kayak seakan-akan nggak ketemu pohon itu, ntar ke kanan gitu tuh. Gitu terus. Nah harusnya tuh ke sini, baru keluar jalannya tuh di sini, Bang. Deket padahal ya? Iya, jalannya di sini lah. Lah, kita kan dari sini ke sini, dari pinggir jalan itu ini ke sini aja bisa kalau keluar sebenarnya. Cuma jalan setapak yang muter-muter gitu. Berapa lama itu nyasar? Dari jam 2 kita keluar mau maghrib jam 5-an. Oh, berarti siang malam ya, Mas? Iya, karena ada orang yang nyari babi mau maka pasang jerat. Oh, warga. Tak kira hantu ya, Mas? Iya. Wis kaget aku, keresak kerusuk babi hutan nih. Udah pada pegang pukulan kan daripada seruduk. Wah, nggak tahu. Mas, katanya. Lagi apa? Kata orang sana. Syuting, Pak. Untungnya dari kecil sering kelihatan orang di TV kan. Mas Panji katanya, orangnya kenal. Namanya Mas Muklis. Orang Banyuwangi. Nah,
Dia ketawa, nah mas, gak bisa keluar Cak. Loh, ayo lewat sini. Pokoknya gak tahu dia ngapain gitu. Keluar ke kiri, nah ini jalannya mas, kurang ajar mobil kita di situ. Itu hampir serupa Mas Panji. sangat. Kita waktu itu masuk hampir jam 10 malam, keluar jam 7 pagi. Di sana. Cuman kita di jam 4 itu kita sampai ke pantai yang lintas utaranya. Oh iya. Terus setelah utara ya, terus kita lihat ini ya sunrise. Terus kita berangkatnya itu hampir 7 jam, pulangnya 1 jam sama warga yang nelayan waktu itu. Mutar juga. Karena ke sana juga niatnya dalam hati nampak jelas kayak leluhur kita beneran. Jadi kayak dulu mungkin hutan Jawa waktu zaman-zaman kerajaan mungkin kayak gitu ya. Yang kita rasakan gitu sih. Sampai hujan itu nggak sampai ke bawah Mas. Airnya karena lebatnya vegetasi. Iya. Di Alas Purwo. Hutannya hutan primer berarti ya? Iya, hutan primer. Alas Purwo ini kan ada 2 tipe hutannya. Ada hutan sekunder yang jatinya itu kan di depan. Yang dalamnya itu ya itu hutan primer. Primer yang gambaran pertama ya. Iya. Yang ini apa Masih hetero. ada tutulnya ya? Iya. Macam tutulnya. Kita lewat itu trek tutul itu. Trek tutul. Iya. Kalau di deket-deket itu kita pernah nyasar ke makam di Gunung Gede. Oh di Gunung Gede. Iya, dari jalur Cibodas malah. Ternyata Iya. ada makam keramat di situ. Kita nggak nyari makam, tapi nemu makam sama rel kereta api Oh. di atas gunung, Mas. Serius. Nah, ini orang-orang yang tahu Gunung Gede pasti mereka ketawa. Ya sorry gue ceritain dia, tapi emang bener ada. Jadi kita dari Ciberem ke Kandang Badak, itu ceritanya mau nyari kodok. Ada salah satu kodok merah yang sering banyak orang tuh temuin di sana. Cakep kodoknya memang. Nah, cuma kodoknya nggak nemu. Cuma kita tuh jadi turun kok. Ini jalur kayaknya bukan jalur biasanya. Waktu itu sama si Kang Arif, sama teman-teman di Montana itu kan awal kita. Kang, ini kemana? Nggak tahu saya juga. Sama anak situnya untungnya gitu. Nggak taunya kita disasarin ke satu goa di atas bukit. Dan itu di tengah-tengah mulut goanya itu ada makam 2. Apa 1 gitu, saya lupa. Makam. Duh, kok makam? Ini kok kita nyasar ke sini, kata Kang Arif, itu makam-makam leluhur yang memang ada di sana, di Gunung Gede. Tapi jarang ada orang yang ke situ kecuali ada maksud khusus. Gitu. Cuma kita pas datang ke situ kok disasarinya ke situ. Nah, terus lewat ke muter, jadi jalan dia karena udah sampai makam, dia tahu nih nyasar ke situ. Lewat ke atas yang nantinya akan ke Kandang Badak, turun lagi. Jadi kita udah ada di ketinggian berapa gitu. Ada rel kereta api. Panjang Mas rel. Panjang Om. Lumayan. Tapi keretanya nggak ada. Rel Ada aja. keretanya. Kereta Rel bener. aja. Kereta bener di atas gunung. Berarti kan dulu nggak tahu ada tambang apa di atas, dibawa pakai itu kayaknya. Buat Bisa. roli itu loh. Iya, lorinya bisa tambang atau kayu mungkin ya. Bisa jadi. Heeh. Pokoknya itu. Jadi kalau sisanya kalau yang seremnya aku nggak pernah nemuin di sana. Cuma disasarin kayak gitu toh kalau ini. Iya sih. Kalau di Jawa tuh seringnya nyasar malah. Nyasar ya. Harusnya kan di Kalimantan kayak gitu gitu yang notabene hutannya lebih wild lah, lebih ngeri lah. Cuma justru malah seringnya nyasarnya itu malah di daerah Jawa gitu. Kesasar. Emang sih biasanya kalau udah berkaitan sama gunung sama hutan gitu ya Om ya. Kejadian-kejadian paling sering itu ya kesasar itu. Hilang, muter, kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan penampakan nih Bang Panji, selain Banaspati atau Kuyang tadi itu ya, ada pernah lihat apa lagi tuh? Banyak. Iya. Banyak. Seru nih. Banyak. Jadi sosok yang menyerupai pocong pernah nongol. Terus sosok yang menyerupai alien pernah nongol. Alien kayak yang itu Mas, yang model mata-mata gede itu. Atau- Palanya kecil. Oh, Ada di YouTubeku gambarnya. Jadi kita lagi nyari kodok dekat rumah. Iya. Kodok lagi, nyari kodok lagi. Nyari kodok juga. Kan buat ini, buat apa? Makan makan ular. ular. Tapi kalau yang kodok merah itu kita cuma pengen foto. Oh, iya. Karena ambil unik gitu dari gede. Nah kalau yang di rumah itu, dekat rumah itu buat pakanan ular, kodok bancat sawah itu loh Mas. Jadi tangannya panjang, kakinya panjang, pinggangnya pendek, lehernya panjang, palanya kecil. tahu-tahu, model kayak yang alien-alien kan itu loh Mas. Iya. Nah itu nyalangin jalan kita Mas. Ngono. Ada nggak gambarnya itu? Videonya ada. Ada videonya. Gitu. Kayak kodok ya jadinya.
Bukan ini Mungkin kayak itu belalang sembah kali. kayak gitu. Panjang-panjang begitu. Cancorang itu loh. Kita kejar, penasaran kita kan. Jangan-jangan unik ini aku bilang. Kalau ditangkap tak ikat di rumahku, tak apa jadiin tiket kan. Iya. Semua orang datang lihat kan. Wah, aku kejar, ditubruk sama anak-anak pakai karung, nggak kena, hilang Mas. Oh, Hilang. Hilang, nggak ada. nggak di jala gitu. Kenapa? Dipakai jala ikan tuh. Nggak, aku pakein karung, kan anak-anak bawa karung. Oh, kan. nanti di plus segini. Belum ada. Nggak kena. Ekstrim juga Nggak ya. dapat ya. Nangkep alien teman-teman. Aduh, ya Allah. Terus ada yang tadi pocong. Kalau pocong itu gimana itu? Penjerupaan pocong. Kalau pocong tuh di hutan sering, di hutan sering nongol. Kadang-kadang aku lagi ngejelasin tentang hewan, gitu kan. Aku nggak pernah fokus ke situ. Tiba-tiba nongol gitu loh, gitu kan. Nongol lagi, ntar ya orang-orang yang nonton itu teman-teman kita yang nonton yang ngasih tahu, bang di menit sekian katanya ada pocongnya. Terus kemarin nih kita bikin solo camping. Nanti sama Arkau, mereka kan ke hutan solo camping berdua. Pas diedit, anak-anak editor tuh ngomong, sih deh, ini dengerin deh, pas si Teteh nyari apaan, nyari kopi, kok ada suara kayak suara ini, ada suara kayak suara apa namanya, orang ketawa, jelas banget tuh Om. Aku bilang ke Nanti, si Teteh kali itu mah cari, bukan Kunti ini mah, lu tahu dari mana itu Kunti? Gue bilang, ini nggak ada lagi orang kan masa yang produksi si Teteh sama Arka, udah orang solo camping ke situ kok katanya. Ini suara apaan ya? Kodok kali Ri, aku bilang, biar nggak pada takut kan anak-anak. Iya kayak gitu-gitu sering sih. Ya kalau di rumah juga pernah beberapa tahun lalu itu rumahku keteror sama makhluk begitu. Beberapa tahun lalu, tapi sekarang alhamdulillah karena teman-teman yang ngerti apa spiritual tuh sayang, mereka pada ke rumah bersihin udah nggak ada lagi. Fenomenanya awalnya itu dari aku tuh lihat orang di tol Cipali kebakar. Yang kecelakaan kemarin tuh Mas, bukan? Iya, yang belum lama itu Om. Iya, yang beberapa tahun lalu. kemarin. Oh, yang sebelumnya. Yang kebakar di dalam mobil kan, Iya. gosong itu loh. Iya. Aku kan bantu lihat, bukan bantu evakuasi, bantu lihat penasaran orang Indonesia lah Om. Orang mau bantu ini, bantu lihat. Tak lihat, wih ngeri aku bilang kan, itu udah gitu ya udah gitu loh. Gosipin itu sampai ke Cirebon, singgung kayaknya ini ikut deh ke rumah, gosong, pocongnya gosong. Pocongnya gosong. Dibungkus kafan gitu tapi dalamnya gosong Mas. Gosong. Berarti maaf kata ya modelnya kayak pepes itu mungkin ya. Pepes yang di kalau kelamaan balik itu. Pepes ayam gitu maksudnya. Iya kan. Iya. Kan ada kan Mas pepes. Mukanya gosong Om. Tapi dibungkus kain kafan. Oh, no kafan ya Om. Tapi dalamnya gosong. Gosong. Kayak model itu loh Mas. Itu di ke rumah datang itu. Apa ayam Afrika? Aku boleh lihat handphoneku nggak? Boleh. Ada satu file di situ. Aku nyimpen, namanya itu Black House File. Aku taruh di satu emailku dokumentasi makhluk-makhluk itu tempo hari. Jadi ada kuntilanak di depan gerbang malam-malam ketawa gitu. Aku pikir orang jahil, tak rekam, punten. Gerbang rumah. Iya, gerbang rumah. Jadi ada oh sebentar ya guys. Drive. Menarik memang. Nih. Di sini jadi aku ada simpen Black House File. Oh, itu ya, Mas. Ya, ini JPEG ya. Iya. Tak edit. Ini pocongnya. Oh, iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tak foto kaget aku. Suaranya tuh kayak burung kecil gitu Ini loh. matanya nih loh, Mas. Iya, tak bilang gosong. Ini teman-teman harus lihat serius sekarang, ngeri banget coy. Bener, ini Tapi kafannya baru ya? kayak gini pokoknya Om. Dalemannya doang yang kayak Ini habis. kandang ularku dalamnya. Oh. Aku tuh mau meriksa ular, cuma dari dalam tuh ada suara kayak burung merpati kawin Iya, kan, iya. nyik, nyik. Nyik, ya. Merpati dari mana? Aku nyari dulu. Pas aku, astagfirullahaladzim, lu apaan sih kok foto? Solid ya? Solid banget ini Om. Iya, iya. Nah, terus ini
Ini nggak tahu apa. Ini di dalam kandang ular juga. Tuh. Kuntilanak Om. Warnanya kayak gini. Ini juga sama nih. Nah, ini temanku lagi mancing di sini. Tuh. Kalau yang kayak gini-gini di rumahku sering. Ini cuma aku simpen-simpen di sini tuh buat ini pas udah aku naikin kontrasnya. Maaf ya Mas Panji. Iya. Merah gitu. Ini pas udah aku naikin kontrasnya jadinya kayak gini. Tuh. Nah, terus ada kejadian yang tadi Panji ceritain, yang dia tuh bener-bener ngeganggu pas di acara TV-ku. Jadi 2 tahun lalu tuh aku bikin program namanya Teman Panji. Nah, jadi di Teman Panji ini kan net, Teman Panji ini kan nggak mungkin aku setting kayak gini. Bok didorong ya? Nih Om. Iya. Iya. Sejail ini. 3 tahun 2 tahun lalu lah. Sekarang udah dibersihin sama teman-teman tuh, diusirin. Karena itu ganggu kita gitu loh masalahnya. Takut aku. Takut juga ini Om. Solid banget ya Om. Iya, unik sih. Terus apa namanya? Harta karun hantu nih teman-teman ternyata tuh. Iya. Ini nih. Ini yang pas si Galuh temanku tuh main. Ini kan masih sama ya, masih raw juga. Ini main. Terus dia tuh lihat kayak kura-kura naik turun kayak gitu, tapi bukan kura-kura. Kayak kapak gitu mungkin ya. Kayak katak. Naik turun. Terus tak rekam. Nah, ini apaan? Lumayan lumayan nih. Gitu. Penasaran iya, kan? Itu. Loncat tuh ya Masnya. Sebentar ntar di sini nih Om, keluarnya. Sinyalnya kurang. Nih, tuk gitu di sini nih. Nah, nih. Itu putih lihat gerak. Ih, tar dulu. Duh, kok gini ya? Oh, putih Nih, itu ya. nih. Kayak pucuk pocong gitu ya. Iya. Iya. Banyak Om asli. Ada kuntilanak gitu loh. Jerak gini jalan aku video. Ntar hilang, ntar ada. Ntar hilang, ntar ada. Dulu sih udah 2 tahun lalu itu Pak. Oke. Om, kok bisa Om? Iya. Itu. Terus sebenarnya juga ini sih yang menjadi pertanyaan saya, Mas Nah, itu nggak Panji. pernah saya upload ke medsosku. Kita buat sendiri ya Buat Mas ya. dokumen sendiri karena aku pikir bakal jadi kontroversi. Kontroversi orang-orang yang tidak meyakini dan meyakini. Males ribut lah. Jadi mending tak simpen jadi bahan buat apa ya, sharing-sharing aja kayak gini. Iya. Pas memang dengan teman-teman, lah ini loh aku rekam dan aku nggak posting buat YouTube. Kalau aku posting buat YouTube, ya berarti ya ada sesuatu. Nah ini aku simpan cuma dokumentasiku pribadi kok itu. Tapi ini boleh dipakai Bang? Monggo, bebas. Semuanya nanti akan aku kasihin. Iya. Monggo, bebas. Nah, Makanya aku tadi cerita pengalamanku ada portofolionya. Iya. Masalahnya ini kalau kemarin kita di sama bareng FHI, itu kan masih dianalisis, fotonya dianalisis ya gitu, karena masih berupa apa kayak siluet dan lain-lain. Teman-teman tadi ini ngejeblak pocong begini, jelas banget. Itu bangga mau dianalisis gimana, mau pakai teknologi apa silakan, karena itu nggak dibuat-buat, itu real, itu aku foto sendiri kok. Nah, Bang Panji, itu kan ngeri tuh teror-terornya tuh ya. Bentuknya kayak gimana tuh? Banyak sih, teror itu berjalan terus ya. Jadi selama setahun terakhir itu ada kayak kita tuh hujan meteor. Jadi genteng tuh berisik, kayak dijatuhin batu dari atas tuh. Itu hampir setiap hari. Tapi waktunya itu jam 1-an biasanya, jam 1 sampai jam 2 malam. Peletak gitu loh. Dan itu hampir serumah. Karena rumahku kan ada 2 bangunan, bangunan belakang sama bangunan depan. Tapi pas diperiksa nggak ada apa-apa, genteng nggak bolong apa. Terus suara-suara ledakan, tuh gitu. Nah ini ada juga cerita Mas Luki Hakim ini dia mau ke Indramayu waktu itu mampir ke rumah. Mampir ke rumah, waktu itu kan aku lagi ngevlog biasa, ngevlog ular. Terus tiba-tiba di gudang belakang itu keluar api gede banget. Terus pas mau dipademin hilang apinya. Sampai Mas Luki bilang, tuh yang kayak gitu-gitu usir tuh, katanya ngapain sih, katanya ada di rumah lu piara. Hah, gua nggak miara Mas, pengennya juga gua nggak ada. Itu dari setahun terakhir gua bermasalah sama mereka, gua bilang nggak tahu ada apa. Tiba-tiba keluar,
gitu di tinggi apinya gede gitu dan nyalanya tuh kencang wis. Pas sama Furkon tuh sama asistennya Mas Luki mau dimatiin pakai pakai sapu lidi, apinya hilang sendiri dan nggak ada sumber apinya, bukan dari listrik, bukan dari apa, tiba-tiba keluar api di situ, api besar gitu. Dan gangguannya kayak gitu. Terus ada teman datang ke rumah bawa anaknya mau main, tiba-tiba balik karena emang waktu itu aku lagi di rumah sakit jagain anakku yang yang kecil itu sering sakit gara-gara kejadian itu. Anaknya mimisan. Anaknya masih kecil juga, umurnya masih 1 tahun, mimisan. Kata Putra, anaknya tuh lihat buaya awalnya di tengah kolam renang. Aku bilang ke dia, gua nggak piara buaya, Put. Apalagi gede banget, katanya buaya si Bintang lihat. Terus gue balik ini udah arah ke BSD karena rumahnya di sini memang. Bintangnya nggak kenapa-napa, mimisan bro. Gue juga takut katanya kenapa-napa, Bintangnya mimisan, anaknya mimisan sampai mimisan. Nah, ya sejak saat itu kita minta tolong lah ke guru, ke kiai di sana buat bikin pengajian rutinan apa segala macem. Terus ada beberapa orang-orang yang emang punya kemampuan spiritual juga datang ke rumah gitu loh untuk bantu juga gitu, nenangin hal itulah. Ya infonya dari mereka itu memang ke bawah dari mana-mana. Karena aku tuh kadang kalau udah masuk tempat begitu untuk nyari ular tuh udah nggak inget lagi ada gituannya. Wah ada ular, nggak tahu mainannya, nggak tahu tak bawa. Mungkin marah kali ya, ikutin sampai rumah. Ya sebenarnya rumahku tuh nggak di tengah hutan juga, dilingkarin sama rumah-rumah penduduk lain. Cuma kok tiba-tiba kayak gitu ya, aku juga nggak paham kenapa. Nah akhirnya ya 2 tahun lalu itu kita nggak pernah lagi ngegampangin kalau masuk ke hutan, kita pasti amit-amit, menghormati lah gitu loh. Maksudnya biar buat nggak sampai kejadian serupa itu terjadi lagi, Bang. Akhirnya udah nggak pernah ada gangguan lagi sampai hari ini, alhamdulillah. Iya. Itu terornya hanya di rumah apa ke warga juga kena? Keluarga juga sama. Keluarga juga sama. Radius 100-200 meter dari rumah itu kena. Jadi kan ada 2 yang sering warga ngomong tuh, kuntilanak sama pocong daerah situ tuh yang sering nongol. Yang aku rekam yang aku foto-foto itu beberapa juga dari masyarakat, ada yang dari masyarakat juga gitu loh, yang aku simpen di driveku itu. Yang terakhir itu pokoknya teror terakhir itu yang kuntilanak yang tadi kita liatin itu, yang dia ada, yang dia enggak, yang videonya di lorong rumah. Nah itu lorong rumah depan. Jadi kalau misalkan mau masuk rumahku itu ada gerbang. Nah itu pas di depan gerbang yang mau masuk tuh kuntilanaknya. Cuma karena kerekam itu jam 2-an waktu itu kejadiannya. Karena kerekam hilang, aku pun ya nggak terlalu mikirin karena ya posisinya ya udahlah lagi begitu juga gitu. Itu posisi lagi ngapain itu bisa? Maksudnya kejadian-kejadian itu, momen-momen itu bisa ketangkap itu, Bang Panji lagi ngapain? Kita nih reptiler nih kalau malam itu ngurus hewan pasti. Nah, ngasih makan ular, bersihin kayak gitu. Kita tuh nokturnal. Yeah. Jadi kadang-kadang temen dateng gitu kan ke rumah, ngopi bertiga di tengah-tengah rumah tuh kayak gitu. Kejadiannya ya gangguannya tuh ekstrim masalahnya. Yang kadang-kadang temanku yang lagi kencing digangguin lah, toiletnya dimatiin lampunya. Kayak gitu. Nah akhirnya kesel-kesel gitu kan. Aku juga pengen tahu gitu, kata anak-anak tuh. Awalnya kan anak-anak yang cerita, ada hantunya di rumah lu. Terus keluarga bini juga, ada yang neror mama, kirain papa pagi-pagi subuh mama mau sholat katanya. Tiba-tiba hilang katanya, di hordeng. Apaan mah nggak tahu, hitam-hitam katanya. Wah bohong kali aku bilang kan, penakut aja kalian tuh. Pas aku ke bawah, aku diam di tengah rumah, ya bener ya. Beleduk, kuluk. YouTuber kan. YouTuber terus di handphone. cetrek video, cetrek. Ketangkep tuh. Iya kadang-kadang aku live gitu kan di Instagram bete-bete gitu biar gak takut. Guys, lihat setan gak sih? Gue bilang mana ya? Ya mereka komen, bang itu bang di jendela atas gue gituin. Nah gak ada. Ada bang, gue lihat dari sini mereka yang bilang gitu. Bohong, gue bilang gak ada. Kata mereka ada. Tapi pas aku matiin malah aku yang lihat. Wah gila. Kayak gitu. Jadi apa ya? Kalau di hutan itu kayaknya udah emang rumah itu di rumah gue. Maksudnya siapa yang pengen rumahnya angker sih gitu. Iya. Rumah dihuni gitu loh, dan kita juga nggak bangun rumah itu di atas pemakaman atau apa gitu. Tiba-tiba kayak gitu. Bener om, maksudnya dari apa memang itu setan-setan atau hantu-hantu itu
ke bawah dari luar. Apa kalau dilihat dari kisi-kisinya tadi dari ceritanya ya, kayak ada suara-suara perlukan, ledakan itu kayak santet gitu loh Om. Beda, Apakah beda konsep ya Mas? Ini kalau Mas Panji itu ularnya di rumah ada total berapa total semua? Lebih dari 100 ekor sih. 100 ekor ya. Itu memang ketika pergi kemana dapat ada juga indikasi sumbangan? Iya. Jadi aku separuh untuk piton-piton yang memang pet, aku beli dari penangkar. Oh. Tapi separuh itu memang ada yang aku tangkap dari kayak rescuean di tempat-tempat yang memang tempat wisata atau tempat yang memang hotel apa segala macam yang notabene memang harus dipindahkan. Nah, rumahku ini kan shelter sementara. Sebelum kita rilis lagi ke alam tuh ditampung di situ kayak gitu. Oh, iya. Jadi memang ada banyak hewan yang dari luar dibawa ke sana juga. Iya. Sebenarnya ada dua hal gini Mas. Yang pertama memang maaf ya, memang orang nggak suka kita sebutnya mungkin itu guna-guna teluh atau santet ya. Sebenarnya efek yang pertama ini itu tidak terlalu besar Mas. Alhamdulillah. Kenapa? Karena memang di rumah ada perlindungan gitu. Alhamdulillah. Yang kedua adalah memang itu terbawa dari hewan-hewan ini. Kita ketahui bahwa ular itu kan salah satu media ataupun satu hewan yang disukai atau menjadi piaraan dari entitas gitu. Entah di sini memang ularnya membawa atau memang ularnya itu masih belum dilepas oleh yang punya tanda petik ya. Atau juga gini Mas, ada beberapa ular itu dia manifestasi sebenarnya. Jadi bukan satwa sebenarnya yang masuk, yang nampak secara nyata. Entah di sini berasal dari pusaka, dari ilmu orang, atau juga menyerupai siluman. Gitu. Bisa jadi ketika ditangkap di kandang hilang. Gitu. Mungkin Mas Panji juga punya pengalaman tentang hal itu. Itu waktu kecil. Iya. Ya waktu kecil tuh kan aku kan nomaden. Tinggal tuh kita pindah-pindah kontrak di mana waktu itu tepatnya tahun 2000-an 2001 lah aku tinggal di perumahan Rancamanyar Cikampek. Nah di sana itu ada sumur keramat namanya sumur tutug. Nah rumahku itu di atas persis sumur tutug itu waktu kecil dan sumur itu dijaga ular Om. Dijaga ular. Masyarakat tuh tahu ketika mau ngambil ular ke sana tuh selalu ada kobra sama ular kepala dua, Cylindropis rufus. Di batu-batu batanya. Kan kalau sumur zaman dulu tuh kotak gitu, terus disusun bata merah. Batanya muter ya Mas ya? Bukan bulat tapi kotak. Oh, kotak ke bawah. Segi empat, iya ke bawah. Nah itu kan disilang-silang gitu ya sama orang zaman dulu. Mana sumur itu tuh jadi sumber air kalau musim kemarau. Nah aku waktu kecil kan taunya ya ada ular, tak tangkep. Jadi ular-ular itu tak ambil, aku simpen di toples. Toplesnya tak lubangi pakai solder. Nah besoknya mau tak mainin, hilang, nggak ada. Tak pikir dilepas bapakku, karena takut, ternyata enggak. Terus aku cari lagi ke sumur itu, ada lagi di situ. Dan terus seperti itu kejadiannya. Itu ular kepala dua Mas? Memang dia bercabang begini? Oh enggak, ekornya menyerupai kepala. Oh iya, pernah tuh ya. Cylindropis rufus namanya. Oh yang depan belakang seolah kayak KRL gitu. Iya betul. Kepala gitu loh. Nah jadi kobranya itu ada di bawah dekat air lah, sejengkal dari air itu dia ada di sela-sela batu batanya. Nah ular Cylindropis rufus itu biasanya adanya itu di belakang kotakannya itu. Nah nempelnya di situ. Nah itu aku tangkap dua-duanya udah nggak ada urusan. Ular. Kata orang sana jangan ditangkep, itu penghuninya, penunggunya, bodoh amat. Aku kalau lihat ular tuh nggak tahu seneng ya Mas. Kayak nemu harta karun deh. Oh dari kecil gitu Mas? Iya. Dan ini ngomong-ngomong kalau dengan garaga gimana Mas? Nah garaga itu sebenarnya ya King Cobra ya Mas? Iya King Cobra. Garaga itu Om sebetulnya aku perlakukan sama percis dengan ular yang lain yang aku rescue. Iya. Karena sejatinya kan King Cobra ini harusnya kan hidupnya kan di alam. Cuma karena memang keterbatasan tempat untuk kita rilis, untuk kita lepas, akhirnya memang tertahan di rumah cukup lama. Nah istimewanya garaga ini karakternya itu lebih berani daripada ular yang lain. Garaga ini anehnya itu kalau aku lewat dia cuek aja, tapi kayak orang lain lewat ke depan kandangnya itu dia matok pasti buak dari kaca itu. Galak, nggak tahu kenapa kayak gitu. Tapi ya kalau untuk dari sisi spiritual aku nggak ngerti ya, maksudnya kenapa tuh? Iya memang gimana ya, kalau kita membicarakan tentang ular ini memang satu hewan mitologi ya yang memang nyata apa adanya dan kita bisa temukan di beberapa relief candi atau di arca-arca, salah satunya di
Kalau kita lihat arca Dewa Siwa ya, di situ kan ada ular kobra Mas, begini. Ada ular kobra, kemudian juga ular kobra yang ada di, kan kita sebut Dalingga Yoni, kobra dan kura-kura ini juga ada kaitannya dengan Samudra Mantana. Pemindahan Meru ya, dari India ke ini kan juga ada kaitannya dengan itu. Kemudian arti dari ular sendiri juga melindungi suatu bangunan, mengusir energi negatif, dan terkadang begini Mas, kalau mungkin Mas Panji bisa berkomunikasi, hewan itu pun juga dulu mungkin juga berasal dari manusia yang bisa. Kita nggak sebut konsep reinkarnasi, tapi korin atau kodam yang mungkin bisa bersemayam di hewan. Nah ini Mas Panji ada ketertarikan dengan ular yang ibarat kata seperti ada visi dan misi nih, gitu. Nah ini mungkin juga berkaitan dengan leluhurmu Mas. Kalau saya tangkap, apakah ada menyerupai mustika ular gitu. Dalam artian ini bukan arti negatif tapi arti positif. Sehingga kadang Mas Panji bisa komunikasi, tahu bahasa secara batinnya. Tapi kalau untuk komunikasi secara lisan nggak? Bisa memancarkan satu energi yang jadi, itu jadi komunikasi gitu. Lebih ke arah ngerasain apa yang mereka rasain juga. Iya. Jadi komunikasinya itu pakai feeling. Iya. Saya kayak antara anjing sama ownernya. Iya. Mereka nggak ada ucap kata, tapi mereka memahami satu sama lain. Empati, simpati sama gitu kayak gitu ya. Caranya komunikasinya kayak gitu. Iya. Karena Betul, di sini kita nggak terus ini bisa lahir jadi hewan ya. Ya kita ini di kepercayaan kan berbeda-beda ya, tetapi saya selalu meyakini memang energi itu ada, residual memori itu memang masuk ke hewan itu memang ada Mas. Sehingga ya kayak kita lah lebih dekat sama siapa itu, apalagi memiliki satu insting ini ya liar ya. Gitu. Karena saya kalau nonton Garaga ya udah kayak belut aja gitu bagi Mas Panji. Makanya saya tadi kok nggak dibawa. Banyak banget ternyata ceritanya, pelajarannya ya Om ya, dari Bang Panji. Nah kira-kira nih Bang Panji nih ya, tadi udah cerita mengenai dari lokasi-lokasi Bang Panji cari ular, sampai ngevlog, jalan-jalan dan lain-lain, sampai ke patok ular akhirnya. Nah Bang Panji mau nggak kalau misalkan kita ajakin penelusuran? Mau banget. Sekali nyari ular saya. Saya nyari ular, kalian yang lainnya ya. Bantuin juga dong, kan banyak tuh barang bukti tuh Bang Panji tuh. Jadi mungkin bisa ngerasainnya Om ya kalau udah sering ketemu setan, itu gampang banget untuk nemu setan selanjutnya gitu loh Bang. Si setannya tadi ngomong ke Panji gini, udah Ji, kalau semua diborong, Om Hao nggak ada kerjaan nanti. Jadi saya mending pura-pura kan. Oke. Jadi sambil kalian berdua urusan dia gitu kan. Kalau ada hewan ntar saya yang girang sendiri. Waduh kacau. Takutnya setannya bisikin gitu. Jangan diborong semua. Iya. Oke, kayaknya bakal seru banget ya. Sama Bang Panji nanti penelusuran teman-teman. Oke Om, mulai Om. Kita mulai mungkin, biar nggak lama-lama ini. Oke, selama ini kita jumpai ular siluman ya, mungkin nanti kita jumpa ular beneran nih. Oke, makasih Mbak Mas Panji ya. Bang, makasih Kami banyak, juga untuk sehat selalu. Amin. Ya, teman-teman semuanya juga, dan tetap ini ya, dukung channel kita di Obrolan Santai dan juga KTJ dan juga channelnya Bang Panji ya, Mas Panji. Dan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng serta share sebanyak mungkin. Dan tak lupa kita ucapkan juga untuk Sobat Japanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Mungkin kita akhiri, kita akan jalan-jalan habis ini. Sayang kalau tempatnya nggak dimanfaatkan. Gitu ya. Kita tutup akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.